ampun, halo selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda sebelum beraktivitas, kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya, Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Gudang barang rongsokan di Bandar Lampung terbakar, diduga dibakar orang tidak dikenal. Truk terbalik akibat bertabrakan dengan minibus di Lampung Timur, 2 orang kritis. Ribuan pendaftar P3 kapar waktu membludak mengurus pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Sebuah gudang rongsok di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, kebakaran pada Sabtu malam. Api cepat membesar karena di dalam gudang banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti plastik dan kardus. Petugas mengerahkan 5 mobil damkar untuk memadamkan api. Pemadaman kebakaran berlangsung hingga 2 jam. Menurut petugas, kebakaran gudang terjadi saat pemilik dan pegawai sudah pulang. Tidak ada yang menginap dalam gudang. Pemilik gudang melaporkan kebakaran tempat usahanya ke polisi sebab menduga bahwa gudangnya sengaja dibakar oleh orang tak dikenal dan bukan akibat korsleting listrik. Terjunkan sebanyak 5 unit kendaraan dan untuk 2 personil kita ya. Untuk korban jiwa sendiri negatif. Untuk saat ini kebakaran sudah tidak lagi membahayakan, hanya dilakukan pendinginan yang antisipasi barang-barang yang masih ada. Untuk penyebabnya apa, Bang? Untuk penyebab sendiri menurut yang pemilik usaha sendiri mengatakan ini ada indikasi tadi dibakar oleh orang yang tidak dikenal ya. Karena dia sudah mengalami lebih dari 1 kali kebakaran. Tepatnya 3 kali dengan yang satu terjadi. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa dan kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus dugaan pembakaran gudang rongsok tersebut diselidiki oleh Polsek Tanjung Senang, Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah truk angkutan buah sawit terbalik akibat bertabrakan dengan minibus di Jalan Insinyur Sutami, Desa Gunung Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Sabtu sore. Kedua mobil juga ringsek parah, bahkan as roda truk bagian belakang lepas dari bodi. Dalam kecelakaan tersebut, 1 penumpang dan pengemudi minibus kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga dan polisi. Keduanya menderita luka berat di kepala dan kaki. Lalu pengemudi truk menderita luka ringan. Kecelakaan terjadi saat truk dalam perjalanan pulang usai menjual buah sawit di pabrik dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Timur. Sedangkan minibus melaju dari arah sebaliknya. Kecelakaan diduga akibat salah satu mobil oleng hingga masuk ke jalur lawan. Ini kejadian jam berapa sih, Mas? Jam tengah 5 ya. Jam berapa? Tengah 5 lah. Itu kronologisnya seperti apa, Mas? Ya kita sih nggak terlalu paham, cuman kan yang jelas ibaratnya adu banteng. Kata Mas aja penting truknya sama mobil itu jadi satu. Yang kena sopir sama sopir. Terus mobil ini muatan sawit ya? Sawit. Dari arah mana, Mas? Sana. Arah dari arah Polsek. Untuk yang ini Dari arah Sribawono. oh berarti dari mau arah ke Panjang ya? Ini sekarang udah terbawa Korban ke, sementara di mana, Mas? kita taruh di Marti Baloyo. Ya tahu-tahu. Sampai dari mana? Saya arah dari Coca-Cola. Dari Panjang arah ke Sribawono. Iya arah ke Kubu. Muatan apa?
kosong Pak. Kosong. Loh itu ada sawit-sawit itu? Ya itu tolakan dari pabrik. Sisa. Tapi nggak penuh ya, cuman muatan berapa ton sih itu kira-kira? Paling kurang lebih 1 ton. 1 ton ya. Evakuasi truk yang terbalik melibatkan alat berat. Kedua mobil yang bertabrakan kemudian dibawa ke Polres Lampung Timur. Kurang lebih sekira jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk korban sendiri Bang? Untuk korban dan kronologisnya unit laka yang sudah menangani karena kita hanya mendapat laporan dari warga ada kejadian laka di dekat Polsek Sukamamudik. Lalu kami meluncur untuk mengamankan TKP. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Para pengendara diimbau berhati-hati saat melintasi lokasi bekas kecelakaan tersebut sebab ada bekas tumpahan oli di jalan aspal. Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Timur. Dua pencuri motor terjatuh akibat ditabrak oleh korban yang mengejarnya di Desa Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Jumat siang. Keduanya akhirnya babak belur dihakimi warga yang kesal dengan perbuatannya. Tersangka terpergok akan mencuri motor yang diparkir di depan rumah korban. Pencurian diketahui korban yang mendengar alarm motornya berbunyi. Tersangka sempat beberapa kali meletuskan tembakan untuk menakut-nakuti korban dan warga yang mengejarnya. Nggak lama kemudian kok meletek, wih. Langsung saya lari kan, tak buka pintunya orangnya udah kabur. Jadi saya lari teriak-teriak maling. Gitu. Bapaknya ngambil motor dikejar. Kejar sama bapaknya. Ya pertama suamiku doang karena kan dia bawa senjata loh Pak. Oh malingnya, bawa pistol. Takut kan, pada takut. Jadi bapaknya doang yang ngejar langsung ditabrak. Tembakan itu udah duor habis baru warga ngumpul. Tersangka bernama Verli Saputra dan Samsi Apero, keduanya warga Gunung Sugih, Lampung Tengah. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap kedua tersangka merupakan residivis kambuhan yang sudah sering keluar masuk penjara akibat mencuri motor. Tuntutan dengan resiko ini meneruskan kerjasama yang baik ini jika ditemukan ada kriminalitas segera mengkomunikasikan dengan cepat dengan kami di kepolisian. Pelaku 4 kali masuk penjara dan yang lain 3 kali masuk penjara. Memang sudah kawakan dan mereka sangat berbahaya karena menggunakan senjata api sebagaimana yang sudah disita oleh penyidik. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, kunci T, senjata tajam, serta motor tersangka dan motor korban. Asep Syaifullah melaporkan dari Pringsewu. Meski sudah banyak yang ditangkap, namun pencurian motor tetap merajalela dan harus tetap diwaspadai. Pada hari Jumat lalu, kawanan maling menyatroni kamar kos mahasiswi Universitas Islam Negeri di Kelurahan Korpri Raya, Sukarame, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang. 1 pelaku bertugas menunggu di luar dan 1 lagi mencuri motor yang diparkir di depan kamar korban. Meski terlihat masih berusia muda, pelaku sangat cepat mencuri motor kurang dari 1 menit. Menurut korban, tidak hanya kehilangan motor saja, namun karya tulis ilmiah atau skripsi yang disimpan di bawah jok motor turut raib. Soalnya di situ tuh ada 2 CCTV, satunya dari CCTV kosan, di sini satunya itu tuh dari gerbangnya, satunya lagi itu dari dashcam motor ojol. Itu ciri-cirinya Pak? Pakai helm nggak ya? Enggak, dia nggak pakai helm, kayak biasa aja, nggak pakai helm, nggak pakai masker. Masih kelihatan muda ya? Iya, masih kelihatan muda, terus pakai kaos pendek gitu. Selain motor di dalam jok itu ada apa Pak? Ada berkas-berkas skripsi sama skripsinya. Skripsinya? Iya. Itu baru selesai ya buatnya? Baru ACC. Pencurian motor telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Hingga Minggu siang kemarin, para pelaku belum ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.